Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, tentunya masih bersama saya Dila Widya. Masih di channelnya Dila Official. Masih seperti biasa, aku masih mau membahas tentang menghilangkan kebencian. Karena sesungguhnya menyimpan kebencian terlalu lama tidak sehat untuk kehidupan di masa depan. Karena tanpa kita sadari, kebencian itu bisa mempengaruhi kita sendiri. Untuk lebih jelasnya pasti akan saya kupas di sini, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel Adila Official dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video Adila Official selanjutnya. Mempertahankan kebencian berarti kita telah membiarkan orang lain mengendalikan perasaan kita. Kita telah mengalihkan kekuasaan pada orang lain. Mengapa seharusnya memberi kekuasaan pada orang lain? Orang lain hanyalah manusia seperti kita. Seharusnya kita berikan kekuasaan pada Tuhan, bukan pada manusia. Ada kalimat yang mengatakan, apa yang Anda tolak justru akan tetap ada. Artinya, jika kita bersedia menghilangkan kebencian, maka hal itu akan mengulangi penampilannya dengan berbagai cara. Misalnya seseorang membenci orang tuanya. Apakah Anda menyadari hal-hal ini dapat terjadi? Cepat maupun lambat, seseorang itu mulai bersikap seperti ayah atau ibu yang ia benci. Lalu ia memperlakukan orang lain seperti sikap yang ditunjukkan ayah atau ibunya. Pasangan yang dinikahi akan menyerupai ayah atau ibu yang ia benci. Meski mempelajari cara melupakan pengaruh ingatan menyakitkan membutuhkan waktu dan usaha, akan ada cara bagi kita untuk melakukannya. Buatlah daftar dari semua kebencian yang Anda miliki terhadap orang-orang tertentu yang Anda izinkan untuk terus membatasi kehidupan Anda. Saat menuliskan daftar kebencian, mungkin emosi Anda bergolak. Perasaan yang telah lama terpendam dapat muncul dan mungkin Anda merasa kesal. Hal itu merupakan hal yang wajar. Namun, jangan berikan daftar itu pada orang lain. Daftar pernyataan itu antara lain, aku merasa tersinggung dengan caramu yang berusaha memanfaatkanku untuk kepentinganmu. Aku sakit hati karena kamu sering mengejekku di hadapan teman-teman. Aku merasa jengkel karena kamu tidak pernah memujiku walaupun prestasiku bagus. Aku benci padamu karena kamu mempermainkanku. Aku membenci dan semua wanita. Psikolog Haji Norman Warwick menceritakan kliennya yang diminta untuk menulis surat agar rasa cemasnya hilang lewat surat itu. Pada awalnya, kalimat surat itu ditujukan pada ibunya. Ia menangis terseduh-seduh saat membacanya. Namun pada menit-menit terakhir, tangisnya mereda. Suaranya lebih jelas dan ia tampak lega. Dengan menulis surat, ia melakukan pemulihan dari masa lalunya yang menyakitkan. Terkadang, pengalaman yang berdampak sangat besar meninggalkan jejak yang terlihat pada fisik seseorang yang mengindikasikan trauma secara emosional. Jika Anda memiliki gejala seperti itu, bisa jadi ingatan menyakitkan yang Anda miliki berhubungan dengan trauma emosional yang mempengaruhi kesehatan fisik. Tidak ada dua orang yang menunjukkan reaksi sama pada sebuah trauma. Semuanya pasti berbeda-beda. Gejala-gejala fisik yang umum terjadi pada trauma emosional adalah kesulitan tidur karena insomnia atau mimpi buruk, detak jantung yang berdebar atau tidak teratur, rasa takut secara berlebihan, dan rasa sakit secara fisik di seluruh tubuh, mudah terkejut, perasaan lelah, kesulitan berkonsentrasi, mudah kesal, gugup, dan otot yang tegang. Gejala ini bisa menjadi ciri rasa cemas yang berhubungan dengan ingatan masa lalu yang menyakitkan. Menghadapi dan mempelajari cara untuk mengatur kecemasan yang muncul bisa membantu mengurangi efek ingatan menyakitkan pada kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang harus diketahui adalah bagaimana dampak ingatan yang menyakitkan benar-benar mempengaruhi hidup Anda sekarang. Karena pengalaman yang berdampak sangat besar di masa lalu bisa mempengaruhi Anda dalam tingkat neurologis dan psikologis yang paling tersembunyi. Anda tidak akan menyadari bagaimana pengalaman itu mempengaruhi perilaku Anda di masa kini. Meskipun semua perilaku dan ide Anda sekarang dipengaruhi oleh perilaku di masa lalu.
Pengalaman yang meninggalkan ingatan menyakitkan seringkali lebih mempengaruhi Anda daripada pengalaman lain. Misalnya, Anda bisa mengalami rasa cemas yang teramat sangat di dekat danau karena Anda pernah hampir mati tenggelam. Atau Anda menghindari aktivitas atau lokasi tertentu yang mengingatkan Anda dengan orang-orang terkasih yang sudah tiada secara tidak sadar. Apapun kasusnya, pelajari bagaimana ingatan menyakitkan itu bisa mempengaruhi kehidupan Anda di masa kini supaya Anda dapat menghadapi dan menggabungkan efek-efeknya ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencari tahu bagaimana ingatan tersebut mempengaruhi Anda, catatlah reaksi Anda terhadap hal-hal tertentu. Pikirkan kembali adanya perubahan yang terlihat dalam diri Anda antara kejadian traumatis dan tindakan Anda sekarang. Jika Anda tidak yakin dapat melihat adanya perubahan dalam diri sendiri, tanyakan orang-orang di sekeliling Anda. Apakah mereka melihat adanya perubahan sikap pada diri Anda yang bisa menunjukkan bagian hidup apa yang dipengaruhi oleh ingatan tersebut? Kapanpun Anda mulai merasa cemas dalam sebuah situasi yang mengingatkan Anda pada ingatan menyakitkan, hadapilah kecemasan itu. Identifikasilah ingatan tersebut dan bereksperimenlah dengan apa yang terjadi. Alih-alih menjauhkan diri dari situasi itu, psikologi memiliki beberapa teknik berbeda untuk menghadapi isu seperti ini. Tetapi dua metode yang sejenis dan sama efektifnya adalah mindset dan mindfulness. Dalam kasus apapun, tujuannya adalah untuk mempelajari cara memperhatikan kecemasan saat kecemasan itu mulai muncul. Saat terjadi, berfokuslah pada aspek-aspek situasi yang bisa Anda kendalikan, seperti pernapasan untuk memperlambat situasi sampai Anda tidak merasa kewalahan lagi. Karena pernapasan adalah salah satu hal yang selalu bisa dikendalikan dan terhubung dengan berbagai proses fisiologis dalam tubuh. Belajar untuk mengendalikannya bisa menjadi sarana yang baik untuk mengurangi kecemasan. Hal ini juga bisa membantu Anda menjadi lebih awas terhadap lingkungan Anda secara umum. Lakukan hal ini sendirian untuk pertama-tama. Mulailah dengan menarik napas secara perlahan, lalu menahannya, lalu hembuskan dengan sama perlahannya. Berusahalah untuk menyadari segala sensasi yang muncul saat Anda mengontrol pernapasan hingga Anda bisa membuat koneksi antara kecemasan dan pernapasan Anda saat menghadapi situasi lain di luar rumah. Hidup di masa lalu dan dalam ingatan yang menyakitkan tidaklah sehat. Anda tidak akan pernah melangkah maju dan menikmati hal baru jika pikiran Anda selalu terjebak di masa lalu. Perenungan seperti ini berhubungan dengan depresi, gangguan stres, pasca traumatis, kecemasan, dan isu-isu lainnya. Untuk berhenti merenung, ambil bagian dalam aktivitas yang bisa membantu Anda berfokus pada masa kini dan masa depan. Susunlah rencana akhir pekan dengan teman-teman. Pikirkan tentang liburan yang sudah Anda tabung, atau pikirkan tentang karir atau tujuan hidup yang belum tercapai. Segala hal positif akan membantu Anda tetap berfokus pada melupakan ingatan menyakitkan. Jika Anda masih khawatir tentang perubahan yang bisa Anda buat di masa lalu dan berhubungan dengan ingatan tersebut, pikirkan cara-cara untuk menghindari kejadian seperti itu di masa depan. Jika bukan di bawah kuasa Anda, pikirkan tentang sejauh apa Anda melangkah semenjak kejadian itu. Dan berfokuslah pada aspek-aspek positif dari usaha Anda yang sekarang atau di masa depan. Bagian penting untuk menghilangkan kebencian adalah memberikan tanggapan yang baik atau perbuatan baik pada orang-orang yang telah menyakiti kita. Menghilangkan permusuhan, menghapus dendam, mengobati rasa sakit, bukan dengan membalas jahat dengan jahat. Sebab jika membalas jahat dengan jahat, maka rantai kebencian akan semakin panjang. Sakit hati bagaikan virus yang akan mematikan sendi-sendi hidup. Rasa damai akan hilang. Kondisi yang kondusif mustahil bisa terwujud.
Dapat berupa keramahan, penerimaan, kasih sayang, sikap yang bersahabat, dan sejenisnya, merupakan hal yang mustahil bila kita memiliki sikap yang netral, yaitu tidak memendam perasaan yang buruk ataupun perasaan tidak baik kepada mereka yang menyakiti kita. Banyak orang yang tidak merasakan apapun, mereka memendam perasaan yang buruk maupun baik. Mereka bersikap cuek, namun yang mereka lakukan sebenarnya adalah mengisolasi perasaan mereka dengan menempatkan sebuah penghalang dalam perasaan mereka terhadap orang-orang tertentu. Hipnosis dapat digunakan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap diri sendiri atau penerimaan diri. Penerimaan diri adalah suatu sikap penerimaan terhadap gambaran mengenai kenyataan diri. Seseorang yang memiliki penerimaan diri yang baik mengetahui segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, serta mengembangkan sikap yang positif terhadap dirinya. Penerimaan diri akan membantu seseorang dalam menyesuaikan diri sehingga sifat-sifat dalam dirinya seimbang dan terintegrasi. Mengapa hipnosis bisa efektif dalam meningkatkan penerimaan diri? Apa yang kita persepsikan saat ini merupakan hasil ribuan bahkan jutaan pengalaman dalam hidup kita. Semua pengalaman hidup, baik yang menyenangkan ataupun menyakitkan, tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Dengan demikian, teknik yang mudah berpersepsi kita terhadap diri kita sendiri adalah berbicara langsung dengan pikiran bawah sadar. Pengalaman trauma dan tidak mengenakan terhadap diri kita biasanya mempengaruhi sebagian besar cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, kita pernah mengalami sakit akibat berenang, dan setelah kejadian itu kita menganggap bahwa berenang akan menyebabkan kita sakit. Dampaknya kita tidak pernah belajar berenang dan hingga dewasa tidak bisa berenang. Self-hypnosis untuk meningkatkan rasa cinta terhadap diri sendiri. Pertama-tama, pilihlah ruangan yang tenang dan nyaman. Gunakan waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat biasanya adalah tengah malam saat tidak ada aktivitas apapun. Duduk atau berbaringlah. Tutup mata dan berkonsentrasi pada sesuatu, misalnya pernapasan, seperti yang tadi kita bahas. Sekarang gunakan sugesti Anda. Sugesti awal bisa digunakan untuk memperdalam hipnosis. Misalnya, saya menjadi tenang dan semakin tenang. Itu sugestinya. Setelah benar-benar rileks, mulailah bersugesti untuk membuat pikiran bawah sadar menerima sugesti itu. Ucapkan dalam hati, saya menyukai dan menikmati hidup saya. Saya menikmati setiap saat-saat dalam kehidupan saya. Semakin hari saya semakin cinta dan menyukai diri saya. Saya terbangun di pagi hari dan saya merasa bahagia. Sekarang saya melihat papan tulis di mana ada label negatif tentang diri saya yang telah ada di masa lalu. Saya melihat kekurangan-kekurangan saya di masa lalu. Coba bayangkan masa lalu Anda yang kelam, yang penuh dengan sakit, luka, air mata. Saya tahu itu sakit, tapi mulai saat ini sugestikan, saya akan menjadi orang baik, orang yang sangat baik. Lalu sekarang melihat penghapus di tangan Anda dan mulai menghapus setiap tulisan mengenai diri-diri kita. Kata yang tertulis itu mulai hilang. Sesuatu yang terjadi di masa lalu mulai kalian hapus. Sakit, penderitaan, kehancuran, air mata, pengalaman buruk, tingkah laku yang menyakitkan orang lain, disakiti, menyakiti, hapus semuanya. Dan perlahan kata-kata itu mulai menghilang dan saya mampu untuk menggantikannya dengan kata-kata yang positif. Di depan tulis itu saya melihat tulisan bahwa saya adalah orang yang baik. Saya menikmati hidup saya. Saat ini, semakin hari hidup saya semakin baik. Sekarang Anda bisa perlahan-lahan bangun dalam keadaan
keadaan santai dan katakan dalam hati, sesaat lagi saya akan bangun dari kondisi hipnosis. Saya akan hitung angka 1 sampai 5 dan pada hitungan kelima saya bangun. 1. Saya perlahan-lahan mulai keluar dari kondisi hipnotis. 2. Saya semakin tersadar. 3. Semakin kuat tertanam program pikiran positif dalam pikiran bawah sadar saya. 4. Sangat luar biasa. Dan 5. Saya membuka mata dan bangun dari kondisi hipnosis dan saya merasakan begitu segar dan sehat. Cobalah terapi ini berulang kali hingga Anda benar-benar dapat meningkatkan rasa cinta terhadap diri sendiri. Banyak di antara kita yang terus mengingat perasaan sakit hati dan terus merawatnya. Hal itu bisa merusak hubungan dengan orang lain. Bahkan kadang kita bersikeras untuk tidak mengampuni orang yang kita benci. Lantas, apakah wajar terus terpaku pada masa lalu yang menyakitkan? Apakah wajar untuk membuka luka lama terus-menerus? Untuk membalas seperti memiliki rekaman video dalam diri kita yang tidak dapat dimatikan. Dia memainkan episode yang menyakitkan itu terus-menerus dalam pikiran kita. Dan setiap kali diputar, kita akan merasa terluka kembali. Apakah itu hal wajar? Dengan mengampuni berarti kita mematikan video dari kenangan yang menyakitkan. Pengampunan membebaskan kita untuk menghentikan putaran kenangan yang menyakitkan dalam benak kita. Tidak mau mengampuni berarti menciptakan penderitaan di dalam diri kita sendiri. Pengampunan berkata, "Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Saya tidak lagi membenci atau memandang Anda sebagai musuh. Saya mengasihi Anda walaupun Anda tidak dapat mengasihi saya." Kita mampu mengampuni karena Tuhan Maha Pengampun. Tuhan telah memberikan kita teladan pengampunan, menerima pengampunan dari Tuhan untuk meresap dalam hidup kita dan membaharui kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengampuni orang lain adalah langkah pertama untuk menjadi orang dewasa sepenuhnya. Oke, itu dia teman-teman ya, kita sudah ngebahas panjang lebar sekali tentang pengampunan di part kedua ini. Semoga kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita menghilangkan kebencian dari hati kita, karena sesungguhnya kebencian dan kemarahan itu adalah virus yang mematikan, yang bisa menghilangkan rasa empati dalam diri kita. Dan semoga jiwa kita damai, hati kita bersih, agar kita bisa memaafkan dan berlapang dada atas semua kejadian yang terjadi di masa lalu. Terima kasih yang sudah selalu stay bersama Adila Official. Terima kasih yang selalu mendukung Adila Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe lagi video Adila Official. Dan kalian juga boleh berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.